adalah urusan kita bersama. Kalau nanti tempatnya sudah nggak ada nih, Iya. mau diapain lagi? Nah, kalau menambah lapangan kerja baru kan mengurangi pengangguran. DLH sendiri Pak, periode Bapak sekarang khususnya yang sudah dilakukan kepada masyarakat Pak terkait kebijakan sampah. Pengangkutan sampah yang dihasilkan oleh lapas, rutan itu bisa kita angkut, ya, karena kita juga melihat di dalam rutan ini juga warga kota. Selamat siang Sobat Rubero, kembali lagi di podcast Rubero. Siang ini kita kehadiran tamu yang sangat penting. Beliau adalah seorang kepala dinas. Siapa beliau? Kita kenalan dulu sedikit tentang Bapak Ridwan. Selamat siang Bapak Ridwan. Selamat siang. Ya, Pak Ridwan sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, Bapak. Iya, benar. Ya. Sedikit Pak diceritakan nih tentang biografi singkat Pak Ridwan ini siapa dan kok udah sampai jadi Kepala Dinas sekarang nih. Tentu banyak dong cerita di balik itu, Pak. Oh iya. Ya, izin Pak. Ya, kalau dari riwayat kedinasan, ya saya ini sudah banyak masuk berbagai instansi, baik vertikal maupun daerah. Pertama sekali saya bertugas di Pusri, ya. Sudah itu lanjut ke Departemen Sosial, Departemen Sosial Kanwil, Departemen Sosial Bengkulu. Selanjutnya dibubarkan oleh Gus Dur, sehingga kami suruh mengambil pilihan. Ada beberapa pilihan-pilihan untuk didistribusikan ke berbagai instansi. Nah, kebetulan setting ilmu saya itu adalah latar belakang ilmu saya pekerjaan sosial, ilmu kesejahteraan sosial, sehingga saya masuk ke lembaga pemasyarakatan pada saat itu. Lembaga Kementerian, ya. Satu payung dong kita Pak. Iya, ya? ke Kementerian Hukum dan HAM ya. Kalau dulu namanya masih saya masuk itu nomenklaturnya masih Departemen Kehakiman. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2008 ya. Oh, 2008 ya, 2008. Oh gitu ya. Jadi sempat dibubarin Departemen Iya, Sosial itu Pak. Departemen Sosial ya dibubarkan. Semua pegawainya itu disuruh difasilitasi ya. Ada yang pindah ke Pemda Tangerang, ada yang pindah ke Jawa Barat, ada yang pindah DKI, Solo ya, ke daerah masing-masing ya. Ada juga ke instansi vertikal. Nah, tergantung pada saat itu pilihannya mau jadi balik ke pribadi gitu ya, Pak. ke pribadi. Difasilitasi kita pada saat itu, distribusikan. Jadi udah masuk ke vertikal kemarin Pak? Ya, sudah tuh pindah ke Kabupaten Bengkulu Tengah, sudah tuh pindah ke Kabupaten ke Kota Bengkulu. Ya, ikut lelang jabatan. Nah, Jopit, ya sudah itu saya mendapatkan eselon 2 sebagai Kepala Bapeda dulu. Oh, memang loncat Pak dari vertikal ya? Ya, vertikal. Jadi riwayatnya dari Pusri masuk ke Departemen Sosial, pindah lagi, lompat lagi Kementerian Hukum dan HAM, yang saat itu nomenklaturnya Departemen Kehakiman ya. Sudah itu pindah lagi ke Kabupaten Bengkulu Tengah. Sudah itu pindah ke kota. Nah, di kota saya sudah menjabat sebagai Kepala Bapeda di awalnya. Sudah itu Kepala BPKD, Badan Pengelola Keuangan Daerah, sudah itu Kesbangpol, sudah itu Kepala Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan terakhir saya di Dinas Lingkungan Hidup Kota. Ini kalau ditulis di kertas banyak ya Pak ya? Panjang ya, panjang. Luar biasa. Berarti banyak sekali pengalaman Iya. Bapak. Nah, di DLH Pak ya? Iya, Dinas DLH. Lingkungan Hidup ya Kota. Sekarang Bapak sebagai Kadis Pak, kita melihat sedikit kasus yang sedang marak sekarang Pak. Iya. Kan banyak tuh isu-isu beredar tentang pemerintah nih kurang memperhatikan tentang sampah, kurang memperhatikan dan banyak lain sebagainya. Sebenarnya sudut pandang dari sisi pemerintah sendiri itu seperti apa sih Pak? Tentang berseraknya sampah sekarang Pak? Iya. Jadi awalnya tercetus itu muncul ketika alat berat kita rusak di TPA. Oh iya, oke. Di TPA kita itu sistemnya open dumping ya.
Jadi sampah-sampah yang masuk kita geser ya. Dan luas lahan kita 6,8 hektar. Nah, hampir overload sehingga sampah-sampah menggunung. Terus yang masuk bongkar sampah, mobil-mobil truk sampah itu atau mobil pickup sampah yang pihak ketiga ini itu digeser, diangkut, naikkan ke atas, didorong. Nah, alat kita rusak. Nah, karena alat kita cuma 1 unit pada saat itu ya. Dan alat kita ini yang namanya sampah tingkat korosinya tinggi. Ya. Okay. Karena dia berada di atas sampah, cepat karatnya cepat juga. Sudah itu ketika panas, cuaca panas, sampah itu mengeluarkan gas sehingga semua elemen yang ada di situ ya spare part-nya, baik itu yang berupa kabel-kabel, selang maupun besi itu ya habis itu. Jadi cepat ya rusak. Nah, kebetulan pada saat itu rusak total ya, bongkar mesin, sehingga ada kami lakukan perbaikan kurang lebih sekitar 4 hari 5 hari lah. Itu kalau perbaikan lumpuh. Lumpuh kota ini karena itu. Iya. Kota ini tidak bisa bongkar. Sehingga sampah-sampah yang ada ini tidak bisa terangkut. Kenapa? Karena mobil-mobil truk kita itu penuh dengan sampah, tidak bisa bongkar, parkir semua di sana. Kontainer kita ada di sana, semua parkir di sana di TPA, tidak bisa bongkar. Tidak bisa dibongkar. Nah, sehingga kondisi seperti itu, sampah-sampah di lingkungan wilayah itu penuh dan tidak terangkut. Nah, di samping itu juga masyarakat di Kota Bengkulu ini itu menganggap urusan sampah ini adalah urusan pemerintah. Nah, ini pada momen inilah kita melakukan penyadaran kepada masyarakat bahwa sampah bahwa sampah itu adalah urusan bersama, bukan urusan pemerintah saja. Ya, harus ya bersama-sama kita dengan masyarakat untuk mengelola sampahnya. Nah, kita ini bekerja berdasarkan regulasi. Regulasi kita mengatakan bahwa kewenangan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup itu adalah kawasan komersil dan perkantoran. Secara aturan, Pak? Iya, regulasi. Regulasinya, Pak. Kawasan komersil dan perkantoran. Apa itu kawasan komersil? Kawasan komersil itu kalau menurut Perda nomor 2 tahun 2011 adalah pertokoan, pasar, hotel, restoran. Nah, ditambah dengan perkantoran. Itu kewenangannya, dan mereka wajib membayar retribusi. Nah, sebab bidang persampahan itu adalah objek retribusi daerah. Nah, itu bisa kita lihat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang harmonisasi keuangan pemerintah pusat dan daerah, itu menyatakan resmi, Pak, iya, bidang persampahan, sehingga kita juga ada perdanya, Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang pelayanan retribusi persampahan di Kota Bengkulu. Nah, ketika pemerintah melakukan pelayanan langsung kepada warga masyarakat, dia wajib membayar retribusi. Nah, sedangkan di kawasan pemukiman itu bukan objek retribusi daerah, sehingga kami ya tidak melakukan pelayanan langsung kepada warga masyarakat di kawasan pemukiman. Jadi ada pihak-pihak ketiga itu, di situ di dalam Perda Perda nomor 2 tahun 2019 tentang pengelolaan persampahan di Kota Bengkulu disebutkan itu kewenangan masyarakat itu sendiri di bawah koordinasi oleh LPM dan dapat di pihak ketiga kan pengangkutannya. Nah, kalau di pihak ketiga kan pengangkutannya atau dikelola oleh LPM, dia berupa iuran. Iuran itu dari masyarakat untuk masyarakat berdasarkan hasil musyawarah berapa kemampuannya, dan disesuaikan juga. Tidak dipatok berarti, Pak? Tidak dipatok, dan itu tidak masuk ke kas daerah. Jadi untuk pihak ketiga. Iya, pihak ketiga itu tidak masuk ke kas daerah, kita tidak pungut. Kecuali yang dilayani kawasan komersil dan perkantoran itu masuk kas daerah, retribusi. Nah, itu disetor jadi menjadi pendapatan daerah. Ya, karena saya baca juga, Pak, faktanya bahwa di Bengkulu ini volume sampah setiap hari itu bisa sampai 400 ton. Benar, Pak? Iya, 400 sampai 450 ton. Sekali, Pak. Dan lahan yang mampu menampung ini kurang lebih hanya 1 tahun ini mungkin, Pak? Iya, kurang lebih. Kita kalau kita tidak ada pengelolaannya dengan kondisi sekarang 450 ton,
ya kurang lebih 2 tahun 3 tahun ini akan penuh overload. Itu tidak bisa lagi kemana mau kita apa kalau kita tanpa ada pengolahan atau perluasan lahan. Nah, ini menarik nih Pak. Kalau sampah ini kan menurut saya pribadi nih Pak, nggak mungkin nggak ada nih Pak. Nggak mungkin nggak ada dong menurut saya, kecuali dikelola dong Pak. Terus kalau nanti tempatnya sudah nggak ada nih, mau diapain lagi tuh sampah-sampahnya Pak? Nah, inilah yang kita membuat konsep perencanaan, ya kan. Kita sudah melakukan pendekatan-pendekatan ya kepada pihak-pihak yang bisa mengelola. Ada teknologinya. Teknologi cuma mahal. Nah, itu bisa diolah sampah, baik sampah organik maupun anorganik, itu bisa menjadi briket. Kalau yang punya nilai tambah yaitu briket lah. Bisa bisa jadi briket. Ya. Nah, kita sudah uji briket itu yang dihasilkan dari sampah itu kalorinya 3.500. Nah, kita lihat ya dengan PT TLB saja, PT Tenaga Listrik Bengkulu, yang listrik tenaga uap kita itu yang di Pulau Baik. Udah kita koordinasikan dengan dia, mau nggak beli? Kalau kami produksi sampah mau. Briketnya itu Pak ya? Iya, briket. Dengan syaratnya minimal 2.500. Nah, kita ini sudah sampai 3.500 kalorinya. Nah, jadi istilahnya itu bisa. Sudah cukup berarti Pak ya? Didistribusikan. Cuma teknologinya itu mahal. Nah, perlu investor. Nah, perlu investor. Nah, kita melakukan pendekatan kepada investor. Kalau misalnya kita kelola sendiri, ya kan kita pertama sekali ya pengadaan peralatannya. Sudah itu kedua membuat perda lagi. Karena kalau sesuatu pemerintah daerah ketika melakukan pendapatan daerah itu harus ada payung hukumnya. Nah, ketika kami produksi, kami jual, ketika ada payung hukumnya yang berupa perda, itu tidak bisa masuk ke daerah. Rekeningnya rekening apa begitu. Jadi dipertanyakan. Jadi seakan-akan menjual aset daerah. Nah, itu bisa berdampak hukum. Jadi panjang kalau kita kelola langsung. Kecuali kalau misalnya kita kerjasama dengan pihak ketiga, itu cukup MOU saja, PKS selesai. Nah, itu yang kita harapkan. Kita sudah melakukan penjajakan. Nah, alternatif yang kedua, selain itu juga melalui proses pembakaran. Nah, proses pembakaran kita nggak dapat apa-apa. Dia bisa jadi debu. Habis aja gitu. Habis. Sampah plastik, sampah itu ya sampah basah, ya itu semuanya dibakar menjadi debu. Nah, tidak dapat apa-apa. Mengurangi volumenya aja berarti. Ya, menyumpah volumenya saja. Nah, itu juga memerlukan biaya, ya pengolahannya, ya bahan bakarnya, biayanya, alatnya kan. Itu juga sudah kita jajaki juga. Nah, ini yang perlu kita jajaki dalam waktu dekat ini. Apakah kita mana yang lebih efektif menambah perluasan lahan, ya beli lagi lahan. Nah, apakah dengan teknologi yang ada? Nah, jadi itu yang kita jajaki sekarang ini. Kita mencari investor. Ada kemarin mau janji 2-3 minggu lagi ada investor Korea yang mau mengolah sampah juga. Briket itu ya? Ya, briket juga. Kemarin kita jajaki yang di Solo, cuman kurang match. Kurang match masalah penjualan karena kita Pemda diwajibkan untuk mencari pas pemasarannya. Nah, kita sudah lakukan, cuman PT TLB itu mau membeli sampah yang hasil briket tadi, hasil sampah tadi, briket tadi dengan catatan harganya kompetitif dengan batu bara. Nah, karena mereka itu pembelian batu bara dan penjualan listrik itu diatur oleh PLN nilainya. Jadi tidak bisa tidak bisa yang ditentukan. Nah, dengan itu oleh karena itulah maka itu ketika itu kompetitif harganya, bila perlu lebih rendah dia siap semua menerima. Kalau dari DLH sendiri nih Pak, untuk periode Bapak sekarang lah khususnya yang sudah dilakukan kepada masyarakat lah terkait kebijakan sampah ini apa Pak? Ya, kita melakukan proses, kita sudah melakukan sosialisasi karena sosialisasi yang paling efektif itu kalau misalnya DLH yang langsung dari rumah ke rumah dan seluruh warga masyarakat itu tidak efektif. Kita punya perhatian sampai ke bawah. Kita sudah panggil camat, kita panggil lurah. Nah, camat, lurah dan ketua LPM sekota ini sudah kita panggil, sudah
kita sosialisasikan kepada mereka, sehingga mereka juga harus bisa mensosialisasikan ke bawah. Nah, itu sudah langsung perintah, karena mereka itu camat dan adalah perangkat kita, perangkat pemerintah daerah. Kita merupakan perintah dia, mereka supaya bisa sampai mensosialisasikan sampai ke RT, ke warga. Untuk apa? Ya, pertama sekali yang kawasan pemukiman itu untuk mengatasi sampah harus adalah iuran, ya, pengangkut pihak ketiga, atau kalau boleh LPM boleh, atau pihak ketiga. Sehingga saya membuat kebijakan tanggal 31 Januari kemarin, semua kontainer yang ada di Kota Bengkulu ini itu saya tarik. Oh, gitu. Ya, kenapa kontainer sekota Bengkulu ini ditarik? Ya, pertama sekali kontainer itu tidak menyelesaikan masalah, ya, kontainer TPS ya, tidak menyelesaikan masalah. Di mana kontainer itu kami anggap hanya memindahkan masalah. Ya, masalah sampah rumah tangga dipindahkan menjadi masalah sampah yang ada di lingkungan seputar kontainer tadi, TPS tadi. Sehingga masyarakat yang ada di seputar kontainer tadi mengeluh. Ya, Pak, bau Pak. Ya, kapal melupuk mengular pemandangan. Tolong tarik kontainernya. Nah, kalau kita katakan kami masuk diundang, itu diundang oleh masyarakat dan diundang oleh kelurahan. Ya Pak, tapi jangan di RT kami Pak, di RT sana. Tolong koordinasikan, iya, koordinasikan dengan pihak kelurahannya ketika itu. Nah, nggak ada alternatif lagi, masih tetap situ. Nah, kita berbicara nanti ketika lahan-lahan kosong ini di Kota Bengkulu itu tidak ada lagi dengan sejalan pertambahan jumlah penduduk, di mana mau kita letakkan kontainer? Iya, ini akan terdesak, iya kan? Satu. Kedua, iya, bahwa dengan adanya kontainer, masyarakat kita ini selalu mencari kalau ada gratis, kenapa mau bayar? Iya kan? Benar. Nah, sehingga orang dengan adanya kontainer, enaklah dia buang aja, Pak, ya? Kontainer. Padahal sesungguhnya biaya dia buang ke TPS, ke kontainer ini lebih besar. Ya kan? Dia sampah dari rumahnya. Nah, dia buang sampah ke kontainer naik motor. Ya, jaraknya katalah 1-2 kilo. Kalau kita hitung sesungguhnya biaya minyak dia dari rumah dia pergi ke TPS tadi itu mungkin lebih dari Rp1.000 per hari atau Rp2.000, belum lagi waktu. Nah, dia nggak sadar itu sebenarnya minyak yang sudah dibelinya tadi itu akan habis dengan buang sampah itu. Nah, padahal kalau dia iuran ya 25 sampai 30 ribu, dia letakkan sampah saja diletak di pagarnya, diambil orang, diangkut, dia nggak repot-repot, itu selesai. Tapi keluarnya sekaligus. Kalau itu kan begitu. Nah, dia tidak sadar sebenarnya begitu. Nah, itu yang kita lakukan penyadaran. Buanglah sampah kepada tempatnya. Maunya kita sampah itu dibuang tuh selesai. Di TPS namanya sementara, tidak selesai. Kalau dibuang ke TPA berarti selesai, akhir. Tidak ada lagi, kita putuskan mata rantainya. Nah, itu yang kita harapkan. Oke, nah teman-teman sekalian, obrolan kita semakin seru nih, semakin dalam. Pasti kalian butuh nih informasi kayak gini, dan kalian harus simak bener nih. Jadi mindset kita sebagai masyarakat kebuka juga nih, kesadaran kita tentang sampah itu seperti apa. Kita akan kembali setelah iklan yang berikut ini. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bengkulu mengajak masyarakat untuk lebih sadar dalam menjaga kebersihan lingkungan dan dapat memanfaatkan pengelolaan sampah rumah tangga. Persoalan sampah di Kota Bengkulu masih terus diupayakan agar tidak bertumpuk di sekitaran kota atau di tempat pembuangan sampah. Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, Rusman Effendi menyampaikan bahwa Kota Bengkulu merupakan kota yang terus berkembang maju. Maka diharapkan masyarakat dapat berpikir lebih luas terkait dengan sistem pemilahan sampah. Karena tidak serta-merta semua sampah dapat dibuang begitu saja. Seperti adanya sampah yang bernilai ekonomis, maka dapat dipisahkan dan dimanfaatkan. Kemudian sampah organik yang bisa menjadi pakan ternak sehingga bisa diberikan kepada hewan ternak atau menjadi pupuk tanaman. Rusman menambahkan masyarakat Kota Bengkulu bisa memanfaatkan jasa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM dalam pengangkutan sampah rumah tangga, sehingga lingkungannya bisa lebih bersih dan tertib,
dan tidak ada lagi tempat pembuangan sampah atau TPS liar. Nah, balik lagi kita coba tanya lagi nih sama pakarnya langsung kan, orang yang paling tinggi nih di instansinya. Jadi kan benar tuh kata Bapak tadi, sampah-sampah ini sebenarnya bisa dikategorikan ke mindset masyarakatnya mungkin yang belum sadar nih kan Pak, tentang mengelola mungkin atau membuang sampah yang seperti Bapak bilang tadi, terus retribusi yang sebenarnya nggak terlalu besar kalau mereka pikirkan. Nah, jadi menurut Bapak nih, pesan Bapak kepada masyarakat, kira-kira baiknya seperti apa sih Pak? Kita pribadi terkhusus rumah tangga lah mungkin Pak yang menyebabkan dampak besar nih Pak. Ya, jadi kita mengharapkan kepada masyarakat bahwa sampah itu adalah urusan kita bersama. Kita harus bersinergi. Nah, kita kan sudah pernah dengar teori pembangunan. Ketika 3 pilar pembangunan itu tidak bersinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, itu tidak akan jalan. Nah, ketika pemerintah saja kerja tanpa didukung oleh masyarakat, tanpa didukung oleh pengusaha, pihak swasta, itu tidak akan jalan. Tidak akan jalan maksimal. Begitu juga masyarakat sendiri yang bekerja sendiri tidak bisa. Dia harus sama-sama. Nah, siapapun, sehebat apapun pemimpinnya, ketika tidak ada dukungan di 3 pilar ini tidak bisa. Nah, oleh karena itu, masalah pengelolaan sampah ini adalah urusan kita bersama. Mari sama-sama kita kelola supaya selesai. Kita jangan jadi penonton di negeri kita sendiri. Kita bisa mengagumi negeri orang. Bahwa sampah, misalnya katakanlah Singapura, ya, kita masuk ke situ, bebas sampah, bebas polusi. Wah, alangkah hebatnya situ, mantap situ, kotanya bersih. Kita masuk ke situ pun ikut-ikutan juga tertib. Ada merantang rokok saja kita tidak berani buang. Ya, merokok aja kita tidak berani, ya kan? Meludah aja tidak berani. Kenapa? Di sini buang sampah. Ya, kenapa di negeri sendiri dia seenaknya buang meludah, buang ngotong, buang sampah. Padahal kita ini mayoritas Muslim. Ada hadis kan? Iya, kebersihan itu sebagian dari iman. Kalau kita mengotori negeri kita sendiri, buang sampah sembarangan, berarti sama saja kita menggadaikan iman kita. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama ya jagalah kebersihan lingkungan kita, supaya kebersihan lingkungan kita ini, ya, kota kita ini menjadi kota yang indah, sejuk. Nah, kami juga sejalan untuk menciptakan kebersihan, atau juga sejalan dengan membuat taman-taman, ya, di kota-kota ini akan kami percantik supaya sejalan dia. Ya, coba menciptakan bersih dan indah tadi. Itu yang tugas kami yang menjadi pokok, perlu kita sinergi bersama-sama dengan masyarakat. Nah, bekerja samalah dengan pihak ketiga. Nah, jangan istilahnya takut mengeluarkan uang 25.000, 30.000, padahal kalau kita tidak sadar, kita selalu, semua masyarakat kita hampir rata punya HP. Berapa pulsanya kita sanggup beli? Ya, WA, ini buat media. Kenapa yang untuk yang urgensi tidak mau? Nah, itu yang menjadinya piciknya. Jadi jangan seakan-akan itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, sesungguhnya kami bekerja, Dinas Lingkungan Hidup bekerja berdasarkan regulasi. Regulasinya kami kawasan pemukiman tidak masuk. Nah, oleh karena itu, memang di dalam perda itu ketika masyarakat ya belum mampu, pemerintah daerah wajib memfasilitasi, ya, baik itu pengadaan motornya, pengadaan TPS-nya. Tetapi perda kita sudah 11 tahun. Kapan lagi? Ini kita sudah anggap 11 tahun ini sudah lama. Usang, ya. Iya. Kalau kita tidak mulai kini, ya kapan lagi? Iya kan? Nah, kita anggap sudah 11 tahun ini sudah cukup. Ayo kita mendewasakan masyarakat. Supaya apa? Supaya masyarakat itu sadar, oh, ini sampah ini rupanya urusan kita ini. Ayo sama-sama kita gotong royong, kita bersihkan. Kalau semuanya kawasan kita tanggulangi, ya, diambil alih semua oleh DLH, kita kekurangan armada. Beda dengan daerah-daerah lain. Kalau kita contoh DKI misalnya, semua kawasan itu diambil alih oleh Dinas Lingkungan Hidupnya. Ya, kenapa? Mereka anggarannya besar, armadanya semua cukup untuk bisa melayani sampai ke kelurahan-kelurahan, sampai ke RT-RT. Kita tidak cukup armada kita. Nah, sehingga sumber daya kita juga tidak cukup.
Sehingga maka perda kita menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah kita. Maka itu dalam perda kita, dalam pengelolaan sampah itu dibagi kewenangannya. Masyarakat itu sendiri melalui dengan LPM dan sudah itu pemerintah. Di antara dua kewenangan ini boleh pihak ketiga masuk. Ya, misalnya ya di sini tadi Kementerian Hukum dan HAM ya atau lapas hutan ada sampahnya, nggak mau bekerja sama dengan kami, agak sulit misalnya pelayanannya, boleh dengan pihak ketiga, tidak jadi masalah. Nah, jadi pihak ketiga ini dia netral, bisa di dua kewenangan dia masuk. Apakah di kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup, apakah dia mau masuk ke kewenangan yang pengelolaan sampah ini yang melalui LPM tadi, boleh masuk, bisa. Boleh aja, Pak, ya boleh masuk. Nah, malah kita harapkan ya kita hidupkan sektor swasta. Kita mengharapkan ya berlahan-lahan kita mengurangi peranan pemerintah. Ya. Kenapa? Supaya sektor swasta ini hidup, menambah ya lapangan kerja baru. Betul, Pak. Betul. Nah, kalau menambah lapangan kerja baru kan menambah ya mengurangi pengangguran. Dari sektor pengangkutan sampah ini sudah banyak. Ya. Sudah tercatat di kami kurang lebih kita 215. Iya, mobil pickup. Iya, jasa pengangkut sampah satu hari. Yang ada di Kota Bengkulu nih, pickup ini banyak. Ya, sudah banyak. Nah, ini akan tumbuh ketika tidak ada kontainer tadi, ini bakal menjamur ini. Oh ya, oke. Ya, banyak karena semua. Kebutuhannya memang banyak, Pak, kebutuhannya banyak. Nah, sehingga kami nanti pemerintah dalam hal Dinas Lingkungan Hidup ini bisa mengalihkan anggarannya untuk sektor lain lagi. Misalnya pendidikan atau kesehatan Nah, kita kan sudah sama-sama tahu bahwa pemerintah Kota Bengkulu ya ada namanya BPJS gratis. Satu hari itu selesai. Kartunya dibuat. Ketika dia melaporkan, langsung jadi, dia memang miskin, dia bisa jadi. Dan mendapatkan pelayanan gratis di semua paskes yang ada di pemerintah Kota Bengkulu. Nah, itu yang kami harapkan. Jadi bisa berkembang ke sektor lain. Jangan pemerintah yang masih bisa ditanggulangi oleh masyarakat diurus oleh pemerintah. Jangan. Nah, itu ya berat dari kerja pemerintah ya, Pak. Iya. Oke. Nah, terus bentuk sinergitas nih, Pak, dari DLH sendiri selaku instansi, Pak ya, dan dengan instansi lain. Terkhususnya kita kan Kementerian Hukum dan HAM. Sekarang ada, Pak, kerjasama antara Kumham dengan DLH sendiri, Pak? Ya, ada. Kita dengan pemerintah instansi vertikal DLH dengan pihak-pihak yang punya sampahnya kita hitung jumlahnya banyak ya. Itu kita banyak yang melakukan PKS ya, kerjasama ya. Kerjasama untuk pengangkutan sampah. Nah, tentu kami terkhusus kepada instansi pemerintah, ya tentu kami utamakan. Kami utamakan supaya istilahnya pengangkutan sampah yang dihasilkan oleh lapas, rutan itu bisa kita angkut, ya. Karena kita juga melihat di dalam rutan ini juga warga kota yang ada. Jadi kesehatannya ya harus kita jaga juga, sehingga kita sangat respect ketika ditawari ya kerjasama untuk jadi pusat sampah, kita siap dan kita akan lakukan perbaikan pelayanan kita, sehingga jangan nanti sampah-sampah menumpuk. Nah, itu yang perlu pengawasan sama-sama. Kami sebagai kepala dinas tentu tidak bisa terpantau keadaan semua kontainer yang ada di LP misalnya di rutan. Nah, kami juga tadi sudah berbicara dengan Karutan tadi supaya diinformasikan ketika penuh, diinformasikan segera sehingga bisa kita pantau ya kepada supirnya itu supaya diangkut, supaya jangan sampah itu menumpuk dan menimbulkan bau yang tidak sedap ya. Oke. Menarik sekali bahasan kita siang ini tentang sampah, masalah bersama yang cukup kompleks menurut saya. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Ridwan. Terima kasih atas waktunya, Bapak. Sama-sama. Siang ini seru sekali ngobrol dengan Bapak. Oke. Sahabat Rubero, terima kasih sudah menyaksikan podcast kita siang ini. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi pandangan tersendiri kepada teman-teman sekalian dan merubah mindset kalian tentang
sampah, pengolahan sampah lebih tepatnya. Oke, cukup sekian dari kami. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.